Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pertama-tama marilah kita bersalawat kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Langsung saja ya teman-teman. Video hari ini Ana mau menjelaskan sekaligus mengulang kembali ilmu apa yang Ana dapat dari Hubabah Ummu Abdussalam bil Faqih, yang beliau ini adalah salah satu mudirah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Tarim. Kemarin itu kajiannya tepat di Pondok Pesantren Al-Busyra hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Jadi langsung saja yang Ana bicarakan, maksudnya menjelaskan ini apa-apa yang Hubabah katakan ya teman-teman. Jadi bukan dari kata-kata Ana sendiri, melainkan kata-kata dari Hubabah Ummu Abdussalam bil Faqih. Baik, langsung saja. Jadi bagi teman-teman yang mau mengambil hal-hal yang penting, tafadhol boleh silahkan di-share. Semoga apa-apa yang di-share bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Saya di sini menuliskan dari kata-kata apa-apa yang saya dapat dari Hubabah, dan ketika nanti saya bacakan semuanya ini walaupun kayak gimana, itu semuanya bersumber dari beliau gitu. Baik, langsung saja. Sekarang ini kita dalam keadaan yang beriman, keadaan yang sangat-sangat nyaman, dan keadaan yang bagaimana nikmatnya Islam. Bahwa kita sangat bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberikan nikmat di sini, berkumpul di majelis yang baik dan tempat yang baik. Kenapa? Karena di sini banyak manusia yang lalai, tapi kita di sini alhamdulillah kita berkumpul dengan membaca burdah. Bahwasanya burdah ini suatu yang sangat indah, yang mana burdah ini memiliki faedah yang bagus. Habib Salim Asy-Syatiri bilang bahwasanya faedah burdah ini seperti kita membaca kitab salawat, satu kali penuh Dalail Khairat. Kitab Dalail Khairat ini yang menuliskan adalah Sulaiman bin Muhammad. Beliau orang Somal. Imam ini, si penulis ini, dia pergi berdakwah keluar kota, dan pada saat dirinya berada di kota itu, ia mau berwudu. Ketika di tempat itu ada sebuah sumur, namun tidak ada embernya, saat itulah datang seorang anak muda untuk menemui imam tersebut. Kemudian si anak muda ini berkata, "Bagaimana engkau ingin berwudu, sedangkan sumur itu tidak memiliki ember?" Kemudian imam ini menjawab, "Saya tidak jadi berwudu gitu kan, sebab tidak ada air." Kemudian anak muda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba seketika itu datanglah air sumur yang meluap ke atas, sehingga imam itu pun berwudu dengan air tersebut. Setelah itu imam bertanya, "Wahai anak muda, bagaimana engkau yang sangat muda ini bisa berdoa?" Dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang gitu, si imam. "Dan amalan apa yang engkau lakukan?" Kemudian anak muda ini menjawab, "Aku hanya terus-menerus membaca sholawat." Masya Allah. Dari cerita ini kita bisa melihat fadilah bersolawat kepada Nabi. Begitu juga dengan ketika kita membaca Yasin dan Dalail Khairat. Siapapun yang membaca hajatnya akan dikabulkan insya Allah. Dan barang siapa yang hakikatnya dia benar-benar mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari hatinya, maka perbanyaklah bersolawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Sayyidina Musa, "Wahai Musa, maukah engkau dekat kepadaku? Seperti halnya telinga dekat dengan pendengaran, dekatnya mulut dengan omongan itu. Nah, sebegitulah misalnya dekatnya aku denganmu." Allah tidak bilang kepada Nabi Musa untuk sholat bermalam-malam di situ. Dan teruslah berzikir, perbanyaklah berpuasa, beristighfar. Tidak, Allah tidak menyebutkannya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perbanyaklah sholawat kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan menemukan lebih dekatnya dari yang tadi disebutkan. Kalau kalian mau sesuatu atau kalian pengen semua hal, maka kalian bisa melakukan sholawat ala Nabi Muhammad. Kalau kalian punya hutang, maka perbanyaklah sholawat. Kalau kalian pengen kawin, maka perbanyaklah bersolawat. Ini Hubabah yang mengatakan. Kalian punya masalah, perbanyaklah bersolawat. Kalau kalian punya banyak pikiran, maka bersolawatlah kepada Nabi. Semua jalannya itu adalah solawat gitu. Dan kalau emang dia benar-benar mau semua hajatnya dikabulkan, bukan hanya sholawat 1000 kali, tapi dia harus bersolawat 7000 dalam sehari. Pernah ada satu orang, kata Hubabah, orang Sudan,
dia mau pergi haji atau umroh. Hubabah lupa siapa namanya. Saat itu dia mau pergi, ternyata ada kabar bahwa istrinya sakit. Dan sang dokter mengatakan kalau si istri tidak diobati sekarang atau dioperasi, maka dia akan mati. Jadi itu wajib dioperasi gitu ya. Tapi dia cuma punya uang 15.000 Saudi ya. Itu pun untuk pergi haji atau umroh tadi, tujuannya, niatnya, bukan untuk mengobati si istri. Kemudian dia bingung, kemana harus kupergunakan uang ini? Untuk istriku kah? Atau gimana? Atau untuk umroh tadi gitu. Kemudian si istri mengatakan, tidak perlu aku operasi gitulah. Aku tidak apa-apa kok, kata si istri, berusaha untuk menenangkan si suaminya. Kemudian si istri mengatakan, pergi saja engkau ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Kan mereka itu tinggal di Madinah dan haji harus ke Mekah gitu ya. Kemudian si suami bergegas pergi ke kuburan Nabi dan duduk di sana selama 8 jam untuk bersolawat, yang mana solawatnya itu tidak bisa dihitungkan lagi gitu. Di tengah-tengah solawat, si laki-laki ini tertidur dan melihat Rasulullah di dalam mimpinya, Masya Allah. Dan Rasulullah berkata kepada laki-laki ini, wahai fulan, pergilah engkau ke tempat seseorang yang dermawan dan kaya raya, menyebutkan ciri-ciri dari orang yang mau ditujukan si laki-laki ini gitu, yang disuruh Rasulullah. Di situ mintalah uang sama orang tersebut. Kemudian si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara aku mempercayakan dia ya Rasulullah? Tidak mungkin aku datang tiba-tiba meminta uang dengannya. Dan Rasulullah pun menjawab, katakan padanya bahwa ia telah bersolawat kepadaku, namun tidak sempurna hingga 1000 kali. Disebabkan dirinya tertidur dan tasbihnya terjatuh sampai solawat tadi tidak sempurna 1000 kali. Biasanya itu dia bersolawat kepadaku 1000 kali, tapi kemarin itu tidak, kata Rasulullah. Kemudian terbangkitlah si suami ini dan datanglah dirinya ke rumah seseorang yang disebutkan Rasulullah tadi. Sambil menggedor-gedor, dia mengatakan, aku kesini karena disuruh oleh Rasulullah. Sembari menceritakan alasan yang diberikan Rasulullah tadi lah gitu kan. Aku bermimpi Nabi Muhammad. Seketika itu, dibukalah pintu itu untuk suaminya. Kemudian suami berkata lagi, aku kesini diutus Nabi Muhammad untuk meminta 30.000 riyal Saudi. Dan orang dermawan itu pun mengatakan, ambillah apa yang kau butuhkan dan mau di sini. Ambillah sepuasnya untukmu. Saking senangnya si fulan ini, dia terus-terusan bertanya, tadi Rasulullah menyebutkan namaku. Gimana Rasulullah menyebutkan namaku? Sampai diulang-ulang pertanyaan itu kepada si suami ini tadi. Saking senangnya namanya sudah disebutkan oleh Rasulullah gitu ya, walaupun itu hanya dalam mimpi. Masya Allah. Ketika orang dermawan ini mengatakan ambillah 60.000, jangan 30.000, karena kan Rasulullah tadi mengatakan ambil 30.000 gitu ya. Namun orang dermawan ini mengatakan ambillah lebih, 60.000, jangan 30.000 begitu. Si suami ini menjawab, tidak, Rasulullah hanya menyuruhku untuk mengambil 30.000. Jadi ya dia sesuai dengan apa yang diutuskan Rasulullah, tidak berlebih dari apa yang diutuskan oleh Rasulullah tadi. Jadi salawat ini benar-benar banyak faedahnya sama kita. Salawat ini bisa menyelesaikan segala masalah-masalahnya kita, bisa menyelesaikan hajat-hajatnya kita. Maka kita beruntung karena adanya salawat tersebut. Dari riwayat Ibnu Abi Asim dan At-Tabarani dari Abu Khalil mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Khalil, siapa yang bersalawat untukku saban hari 3 kali dan saban malam 3 kali, karena cinta dan rindu kepadaku, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari itu juga. Hubabah mengatakan ada kisah seseorang yang memiliki pembantu, dan si majikan ini mengetahui bahwasanya pembantunya ini memiliki satu maksiat gitu. Dan seketika suatu hari si majikan ini tertidur dan di situ dia bermimpi Rasulullah, yang mana di mimpinya itu dia dibangkitkan atau dikumpulkan di padang mahsyar, dan saat itu dia melihat Rasulullah sedang menggandeng si pembantunya. Ya otomatis si majikan ini kaget dong gitu kan, karena yang dia tahu pembantunya ini memiliki satu maksiat gitu kan. Dan langsunglah si majikan ini mendatangi Rasulullah dan pembantunya tadi. Ini masih di dalam mimpi ya. Si majikan ini bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang mau engkau masukkan ke dalam surga? Kata si majikan. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa dirinya akan memasukkan pembantunya ini ke dalam surga. Aku akan memasukkan kodim engkau, bukan engkaunya, kata Rasulullah. Kemudian ya si majikan ini
menjawab gitu kan, "Ya Rasulullah, yang ku tahu dirinya ini memiliki satu maksiat. Tapi kenapa engkau memasukkan dirinya ke dalam surga? Yang padahal yang ku tahu juga dia benar-benar punya maksiat," gitu kan. Terus Rasulullah menjawab, "Iya, dia memang memiliki maksiat, tapi setiap harinya dia memiliki amalan gitu. Amalan itu berupa salawat kepadaku sebanyak 2000 kali." Masya Allah. Kata Hubabah, karena salawatnya kepada Rasulullah, dimasukkanlah dirinya sama Rasulullah ke surga. Dan majikan ini pun langsung terbangun dari tidurnya tadi, dan mendatangi si khadim atau membantunya ini, langsung bertanya, padahal si khadimnya ini lagi tertidur. Dia membanguninnya dan bertanya, "Wahai pembantuku, apa yang sedang kau lakukan? Hayo bangunlah," katanya gitu. "Amalan apa yang engkau lakukan hingga Rasulullah mau memasukkan engkau ke dalam surganya? Apakah engkau benar-benar selalu berselawat sama Rasulullah? Selawatmu sebanyak 2000 kali ya sampai sama Rasulullah," katanya gitu. Jadi terus khadimnya terbangun gitu, langsung menjawab, "Aku nggak mau ngabarin engkau. Siapa yang telah mengabarkan hal itu kepadamu?" Begitu kan. Mungkin karena si pembantunya ini baru bangkit, jadi dia belum sadar gitu kan. Akhirnya si majikan ini kembali mengatakan bahwasanya, "Aku telah melihat Rasulullah SAW di tidurku, dan dia membawamu ke surga, karena dirimu selalu berselawat kepadanya sebanyak 2000 kali setiap harinya." Terus langsung si pembantunya ini respon gitu, langsung terbelangak gitu ya. Maksudnya yang tadinya dia melamun sehabis tidur jadi tidak melamun lagi. Dan dia mengatakan, si pembantu ini, "Dari mulai detik ini aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tahu bahwa Rasulullah akan menggandengku dalam surga," gitu. Masya Allah. Jadi Hubabah mengatakan juga bahwasanya amal kita ini belum jelas diterima atau enggak. Tapi ada satu amalan yang mana sudah pasti diterima dan gak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalannya? Yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana sering kita baca dalam Maulid, yaitu, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberi sholawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah sholawat atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dan dikatakan juga sama Hubabah, barang siapa yang beriman maka berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan juga bahwasanya lagi-lagi barang siapa yang beriman maka berselawatlah dan berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan paling afdolnya, paling asannya, paling baiknya salawat itu apa? Sirahnya salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah itu paling bagusnya salawat daripada salawat-salawat yang lain. Disebutkan Hubabah salawat lain yang mana salawat itu afdolnya di bawahnya salawat Ibrahimiyah. Itu bacaannya adalah, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima." Jadi itu semua orang-orang tahu bahwa dari Yaman, Mesir, Tarim, semua mereka itu tahu. Mereka itu tahu kalau itu setelahnya salawat Ibrahimiyah. Jadi lebih afdol setelah salawat Ibrahimiyah. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang berselawat 1000 kali dalam sehari, maka diharamkan atasnya rambutnya, badannya, kulitnya dari api neraka. Sekarang kita duduk di mana zaman yang manusia selalu lalai akan waktunya. Padahal yang seharusnya kita 1 jam itu bisa membaca 4000 daripada salawat Nabi. Jadi kata Hubabah, pekerjaan kita di dunia ini tidak akan ada habisnya atau selesainya. Maka jadikanlah sehari atau 1 jam saja untuk berkholwat kepada Allah, untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan 1 jam saja kita berselawat, yang mana nanti kita bakal lihat hasil atau buah dari yang kita sudah bacakan itu. Ada satu amalan lagi yang Ubawah katakan, yaitu kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat kita harus tetap menjaga wudhu gitu ya. Kalau bisa setelah maghrib sholat 2 rakaat, jangan ngomong sama sekali, lanjutkan langsung membaca sholawat di atas 1000 kali. Setelah itu menutupnya dengan Al-Fatihah dan hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua membaca lagi 1000 kali sholawat dan kirimkan kepada Sayyidah Khadijah.
Setelah itu selawat lagi yang ketiga kita hadiahkan untuk Sayyidah Fatimah, dan yang keempat selawat kita hadiahkan untuk Sayyidah Aisyah. Jadi semuanya jadi 4.000 kali. Setelah itu berdoalah apa yang kalian mau, insya Allah diijabah oleh Allah. Lagi-lagi dikatakan Hubabah, sudah ada yang membuktikan bahwasanya ada seorang perempuan yang tidak memiliki uang, tapi dia pengen haji gitu. Kemudian dirinya ingin mencoba apakah benar faedah dari sholawat tersebut gitu. Apakah benar sholawat tersebut bisa membantu aku? Kemudian dibacalah oleh perempuan ini di pagi dan sore hari. Setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu beliau mengatakan, "Wahai kamu," kepada seseorang yang membukakan pintu tadi, "kasihkan kepada fulanah yang tadi membacakan sholawat. Katakan ini untuk berangkat haji, yang isinya 10.000. Pas sekali uang itu untuk pergi haji." Salawatnya itu yang salawat tadi ya, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima. Lagi-lagi ada seorang perempuan di kota Tarim yang mana dia selalu mengamalkan salawat itu seminggu sekali, dan dia mengatakan bahwasanya aku telah merasakan banyaknya manfaat salawat ini. Aku merasakan daripada perbedaannya. Jadi kita sangat bersyukur banget gitu ya, karena Allah memberikan kita wasilah atau perantara dari salawat Nabi tadi. Tidak ada nabi-nabi lain yang ada salawat seperti itu bagusnya, hanya Nabi Muhammad SAW lah yang ada gitu. Jadi diceritakan bahwa Habib Umar juga pernah bercerita, ada seseorang yang mana dia melihat orang sedang menangis di depan Ka'bah. Jadi si orang ini bertanyalah kepada orang yang menangis ini, "Kenapa engkau menangis? Kenapa? Suami kamu meninggal?" Kemudian si orang ini menjawab, "Enggak," katanya sambil menangis. "Anak kamu meninggal?" katanya lagi. "Enggak." "Lah terus apa yang lebih sedih daripada kematian?" kata orang ini. Dan si yang menangis ini pun menjawab, "Aku menangis seperti ini karena semalam aku enggak bertemu sama Rasulullah SAW." Dan si orang ini menjawab lagi, "Emang kamu melihat Rasulullah setiap hari?" katanya gitu, karena dia terheran gitu ya. Jadi kemudian si yang menangis ini jawab, "Iya, aku melihat Rasulullah setiap hari." Dan si yang bertanya ini bertanya lagi, "Bagaimana bisa seperti itu?" Dijawablah sama yang menangis tadi, bahwasanya aku mengamalkan setiap harinya sholawat dan membacanya sebanyak 50.000 kali sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali gitu. Bayangin aja nih, kata Hubabah, seorang wanita bisa membaca 50.000 kali, tapi bisa beraktivitas dengan sempurna gitu. Ya, saya saja tidak bisa membandingkan beliau untuk membaca sebanyak 50.000 kali, kata Hubabah. Jadi kita saja yang orang biasa aja, yang 5.000 aja tidak kuat, apalagi sebanyak itu, kata Hubabah. Jadi bahwasanya para aulia, para orang-orang soleh ini membagikan hak kesehariannya, yang mana ini adalah waktunya bersujud, ini waktunya sholat sunnah, ini waktunya berzikir, dan ini waktunya sholawat. Jadi para aulia dan para orang-orang soleh ini memiliki waktu-waktu yang memang betul-betul diatur untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Hubabah mengatakan juga, ketika kita bangun untuk sholat subuh, itu juga suatu nikmat yang mana apalagi kalau kita sehabis sholat, duduk dan bersolawat hingga isya, maka kita akan dapat pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Yang seperti dikatakan dalam hadis Tirmidzi nomor 586. Selanjutnya untuk sholat duha. Faedah sholat duha ini adalah akan diberkahinya dalam rizki. Jadi kalau rizki kita sedikit, maka Allah memerintahkan kita untuk sholat duha agar ada barokah dalam rizki kita tadi. Untuk memperluas rezekinya kita, yaitu menjaga wudhunya kita. Kalau kita menjaga wudhu kita, insya Allah akan meluaskan rezekinya kita, yang mana bahwasanya untuk menjaga wudhu ini suatu hal yang susah dan malas untuk mengulang wudhu ini kembali. Padahal pahalanya sangat besar, yang tadinya kita mau rezekinya luas, maka kita harus menjaga wudhunya kita. Dan yang kita tahu, Rasulullah tidak pernah duduk tanpa adanya wudhu. Dikatakan juga Rasulullah pernah melihat Sayyidina Bilal di tempat yang begitu tinggi dan bagus. Kenapa? Ya karena Sayyidina Bilal ini selalu berwudu. Kalau setiap batal wudunya, ya dia langsung berwudu gitu. Karena hal inilah Sayyidina Bilal ini ditetapkan atau ditinggalkan nantinya di akhir di surga Firdaus A'la. Begitu kata Hubabah. Jadi Hubabah juga mengatakan dalam wudu ini ada yang kesusahan. Apa maksudnya?
bahwasanya kalau kita berwudu, setan itu marah disebabkan tidak bisa mendekati orang yang sudah berwudu. Wudu ini juga bisa menjaga kita dari ain gitu, hal-hal buruk. Sebenarnya banyak faedah dari menjaga wudu ini. Sholat di awal waktu juga termasuk sebab dari barokahnya rezeki. Jadi kalau kita sholat di awal waktu atau di waktunya, maka itu termasuk dari sebab-sebabnya rezeki. Dan dikatakan Hubabah, ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Seseorang ini bertanya, apa yang paling afdolnya amal ya Rasulullah, katanya gitu. Dan Rasulullah menjawab, yang paling afdolnya atau baiknya amal adalah sholat di waktunya. Hal ini adalah yang paling bagusnya amal. Banyak orang yang nyari pekerjaan sana sini, kata Hubabah, dengan cara bersolawat dan menyebut nama Allah. Ya maka insya Allah akan dipermudah, karena kerjanya itu bentuk rezekinya Allah. Manusia ini terus-menerus pengen kekayaan, pengen segala hal, tapi dirinya tidak ada amalannya. Cuman pengen doang, terus mencari tapi tidak ada amalan. Percuma, tidak akan dapat, kata Hubabah. Tapi ketika menjemputnya dengan amalan atau disertakan nama-nama Allah di dalamnya dan berselawat, maka dengan mudahnya kita mendapatkannya. Ada satu amalan lagi, yaitu membaca Al-Fatihah 28 kali, kata Hubabah. Membaca Al-Fatihah sebanyak 28 kali ini sudah dicoba oleh satu orang dari Tarim, kata Hubabah. Jadi orang ini memang bisa disebutkan tidak mampu atau bisa dibilang miskin gitu. Kemudian dia membaca amalan itu dengan suaminya setiap harinya. Setelah dia sudah sering membacakan Al-Fatihah itu selama 28 kali, dia datangi Hubabah nih untuk tidak mau lagi mengamalkan Al-Fatihah itu. Kemudian kata Hubabah, kenapa? Kata Hubabah. Dan orang ini mengatakan, soalnya setiap hari ada aja dapat sesuatu di depan rumahku, di depan pintuku, katanya. Karena aku sudah merasa cukup, sehingga aku tidak mau mengamalkannya lagi, kata orang Tarim ini. Nah, semua itu kembali kepada individu masing-masing. Kalau orangnya bangsa tamak, hal-hal seperti itu dia akan membaca terus-menerus. Tapi kalau memang dia mau berkah dalam hal seperti itu, maka dirinya bisa memberikannya kepada yang membutuhkan. Amalan ini bisa dibaca habis Isya dalam keadaan berwudu, sama sekali tidak ngomong gitu. Habis sholat, salam langsung baca 28 kali dari Al-Fatihah. Nah, ini kan kita sudah tahu nih bahwasanya amalan ini bakal datangin banyak rezeki. Tapi ada satu orang yang membaca amalan itu yang dia udah terus-terus membaca namun tidak dapat apa-apa gitu. Kemudian dia datang kepada Hubabah untuk menanyakan hal itu. Hubabah jawab, niat kamu itu belum kuat, niat kamu itu cuman mau kaya, niat kamu ya cuman dunia. Kalau yang tadi kan memang niatnya benar-benar butuh. Nah, engkau tidak akan dapatkan hasil yang seperti itu karena engkau itu harus memiliki niat yang kuat dan benar gitu, kata Hubabah. Dan ketika itu orang yang mendapatkan hasil dari amalan itu datang juga sambil menangis-nangis dan mengatakan, aku gak mau lagi mendapatkan harta itu, katanya. Kemudian Hubabah jawab, kenapa? Kata Hubabah. Dan si orang Tarim ini bilang, karena hal ini menjauhkan aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut nanti dia ini kenikmatan ini menghancurkan ibadah aku. Dia membuatku tidak bekerja lagi dalam ibadah, sehingga aku takut lalai dalam dunia ini, dan Allah gak suka sama aku, kata dia, kata si orang Tarim ini. Kemudian Hubabah jawab, enggak, karena Allah sukalah sama seseorang itu, sehingga Allah datangkan dunianya sendiri, tak perlu kita cari, kata Hubabah. Jadi karena sayangnya Allah lah, makanya dia itu diberikan rezeki itu, kayak itu maksudnya. Dan Hubabah juga bilang, Allah memberikan kepada Sayyidah Khadijah juga sebuah harta atau kekayaan, tapi yang mana kekayaannya itu adalah untuk membantu Nabi Muhammad. Di balik itu ada tujuannya gitu. Jangan jadikan dunia ini yang menyibukkan kita. Jangan jadikan dunia ini yang membuat kita lupa beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan dunia ini dalam hatinya kita. Bahkan dengan kita menjadikan seperti itu semua tidak bakal mendatangkan kenikmatan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ada pelajaran dan amalan-amalan yang bisa diambil dari apa yang saya paparkan tadi. Teman-teman bisa ambil kata-katanya dan bisa diedit atau di-share kepada di Instagram atau di media sosial lainnya untuk menyebar dakwah dari Hubabah Ummu Abdussalam bil Faqih. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberkati, dan semoga Allah meridhoi serta Hubabah juga meridhoi saya untuk menyebar dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.